Kegelapan di balik kekayaan. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, kehidupan masyarakatnya begitu sederhana dan damai. Mereka menggantungkan hidup pada pertanian dan usaha kecil-kecilan. Di antara mereka, ada satu sosok yang dikenal sebagai dukun terkemuka, Mbah Sismi. Mbah Sismi, dengan pengetahuan dan kemampuannya dalam ilmu gaib, seringkali menjadi tempat bertanya bagi warga desa yang mengalami berbagai masalah. Mbah Sismi, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam, memiliki aura misterius yang menarik perhatian banyak orang. Namun, di balik senyum ramahnya, ia menyimpan rahasia kelam. Suatu ketika, dalam keputusasaannya untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan kekayaan, Mbah Sismi melakukan ritual yang melibatkan makhluk gaib. Dalam sebuah malam yang gelap, ia pergi ke hutan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan sosok misterius. Pertemuan dengan makhluk gaib, hawa malam terasa dingin saat Mbah Sismi melangkahkan kakinya ke tengah hutan. Dia membawa beberapa sesaji sebagai persembahan, berharap makhluk itu akan memberinya kekayaan yang selama ini diimpikannya. Saat bulan purnama bersinar terang, sosok tinggi dengan kulit pucat muncul di hadapannya, dikelilingi cahaya redup. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Kegelapan. Demi kekayaan yang kau inginkan, ada syarat yang harus kau penuhi. Suara Dewa Kegelapan bergema dalam hutan sepi. Setiap bulan, kau harus mempersembahkan bayi yang baru lahir sebagai tumbal. Mbah Sismi terkejut, tetapi keinginannya untuk kaya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengangguk, berjanji untuk memenuhi syarat tersebut. Dalam hitungan hari, kekayaan mulai mengalir ke dalam hidupnya. Bisnis herbal dan ramuan yang ia jual laku keras, dan orang-orang berdatangan dari desa-desa lain untuk meminta pertolongan kepadanya. Keberuntungan yang meningkat, seiring dengan meningkatnya kekayaan Mbah Sismi, desa itu pun mulai mengenalnya sebagai dukun sukses. Ia membangun rumah besar, membeli tanah pertanian, dan bahkan membuka toko herbal yang ramai pengunjung. Namun, di balik semua itu, ia merasa ada bayang-bayang yang terus mengikutinya. Setiap kali mendengar tangisan bayi, hatinya bergetar, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Mbah Sismi mulai mengatur rencana untuk memenuhi perjanjiannya dengan Dewa Kegelapan. Ia mulai mengamati para perempuan hamil di desanya, menunggu saat-saat kelahiran mereka. Keputusan yang diambilnya bukan tanpa konsekuensi. Dalam beberapa bulan berikutnya, beberapa bayi mulai menghilang. Keluarga yang kehilangan bayi mereka tidak pernah tahu kemana perginya anak-anak mereka, mereka hanya merasakan kesedihan mendalam dan kehilangan yang tak terobati. Kegelapan yang menghampiri. Suatu malam, ketika Mbah Sismi sedang menyiapkan ramuan di dalam rumah, ia merasa ada yang tidak beres. Dia melihat bayangan hitam berkeliaran di sudut ruangan. Dalam ketakutannya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun, ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Sepertinya ada bisikan yang memanggilnya, mengingatkan akan perjanjiannya yang harus dipenuhi. Sementara itu, Darmo, anak Mbah Sismi yang berusia 20 tahun, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada ibunya. Ia melihat perubahan sikap ibunya yang semakin misterius dan jarang berbicara tentang hal-hal baik. Darmo merasa ada sesuatu yang mengancam kedamaian desa mereka, tetapi ia belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Pertanda yang tak terelakkan. Suatu malam, saat Mbah Sismi sedang berdoa di depan altar, sebuah suara berat menggema, "Kau harus segera memenuhi janjimu, atau segala yang kau dapatkan akan kembali menjadi debu." Ketakutan menyerang jiwanya. Ia menyadari bahwa makhluk jahat itu tidak main-main. Dalam kebimbangan, ia berdoa agar bisa menemukan jalan keluar dari perjanjian ini tanpa mengorbankan bayi. Namun, semua usaha itu sia-sia. Setiap kali ada bayi yang lahir di desa, Mbah Sismi merasakan dorongan kuat untuk mengambilnya. Dalam hati yang penuh penyesalan, ia tahu bahwa ia terjebak dalam kegelapan yang telah ia pilih. Kegelapan itu semakin mendalam, dan Mbah Sismi bisa merasakan jari-jari dingin Dewa Kegelapan mulai melingkari hidupnya. Bayi pertama. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit, mengawasi desa yang damai.
Namun, di dalam hati Mbah Sismi, ada badai yang bergemuruh. Setelah melakukan perjanjian gelap dengan Dewa Kegelapan, ia merasakan tekanan untuk memenuhi syarat yang telah disepakati. Rasa cemas dan ketakutan menyelimuti pikirannya, tetapi ambisi untuk mempertahankan kekayaan yang telah diraihnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Panggilan dari keluarga muda. Keesokan harinya, Mbah Sismi menerima kunjungan dari pasangan muda, Budi dan Sari, yang baru saja menjadi orang tua. Mereka datang dengan wajah ceria, penuh harapan dan semangat. Bayi laki-laki mereka baru saja lahir dan mereka ingin Mbah Sismi untuk membantu mereka dalam menjalani ritual syukuran. Mbah Sismi, dengan senyum palsu, menyambut mereka dan menawarkan bantuan. Selamat, Budi dan Sari. Bayi kalian adalah anugerah yang luar biasa. Mari kita lakukan ritual untuk memohon keberkahan bagi buah hati kalian, kata Mbah Sismi sambil berusaha menahan kegelisahan di dalam hati. Dalam pertemuan itu, Mbah Sismi merasakan momen yang sangat penting. Setelah keluarga itu pergi, ia mulai merencanakan bagaimana cara untuk memenuhi janjinya kepada Dewa Kegelapan. Dalam benaknya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa tindakan ini adalah untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar dan melindungi keluarganya. Proses kelahiran dan rencana gelap. Hari kelahiran bayi itu tiba, dan Mbah Sismi diundang ke rumah Budi dan Sari. Suasana di rumah mereka dipenuhi kebahagiaan. Teman-teman dan kerabat berkumpul untuk merayakan kelahiran sang bayi. Mbah Sismi tersenyum, tetapi hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Setelah proses kelahiran berlangsung dengan lancar, Mbah Sismi berpura-pura membantu merawat bayi tersebut. Ia mencelupkan jari-jarinya ke dalam air hangat untuk mencuci bayi dengan lembut, seolah-olah ia sedang memberikan kasih sayang. Namun, di balik semua itu, ia sudah menyiapkan racun yang akan ia campurkan ke dalam air mandi bayi itu. Saat malam tiba dan suasana mulai tenang, Mbah Sismi meminta izin untuk menyiapkan air mandi bagi bayi tersebut. Dengan hati-hati, ia mencampurkan racun ke dalam air, berharap tidak ada yang akan menyadari. Bayi yang tak berdosa itu akan menjadi korban dari ambisi dan keserakahan Mbah Sismi. Momen terakhir, setelah mandi, Mbah Sismi menyerahkan bayi itu kembali kepada Sari yang tampak lelah namun bahagia. Anakmu sangat cantik dan sehat. Dia akan menjadi anak yang luar biasa, ujarnya dengan senyuman. Dalam hati, ia berdoa agar semua rencananya berjalan lancar. Namun, saat Sari berusaha menidurkan bayinya, Mbah Sismi merasakan gelombang rasa bersalah yang menghimpit jiwanya. Bayi itu, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, sekarang menjadi alat untuk memenuhi ambisi gelapnya. Seiring waktu berlalu, rasa bersalah itu semakin menggerogoti hatinya, tetapi keinginan untuk mempertahankan kekayaan mengalahkan suara hatinya. Beberapa jam setelah Mbah Sismi meninggalkan rumah Budi dan Sari, berita mengejutkan datang, bayi itu ditemukan meninggal di dalam tidur. Kejadian ini membuat seluruh desa berduka. Budi dan Sari hancur hati, tidak bisa memahami mengapa bayi mereka yang sehat bisa meninggal secara mendadak. Kegelapan semakin dalam. Setelah kejadian tersebut, Mbah Sismi semakin sulit tidur. Ia terbangun di tengah malam, sering mendengar bisikan aneh yang mengingatkan akan perbuatannya. Setiap kali ia menutup mata, wajah bayi itu muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan penuh rasa sakit dan kesedihan. Mbah Sismi menyadari bahwa bayangan dari bayi yang telah ia korbankan tidak akan pernah hilang. Kekayaan yang ia peroleh tampak suram ketika diimbangi dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Mbah Sismi berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah terjadi. Tetapi setiap kali ia melihat uang dan harta, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Keluarga yang berduka di sisi lain, Budi dan Sari mengalami masa-masa sulit setelah kehilangan bayi mereka. Desa yang dulunya damai kini dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Banyak orang mengunjungi mereka untuk menghibur, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bayi yang baru lahir itu. Mbah Sismi menyaksikan semua itu dari kejauhan, hatinya terbelah antara rasa bersalah dan keinginan untuk terus hidup dalam kemewahan yang telah ia capai. Darmo,
anak Mbah Sismi, mulai merasakan perubahan di desa. Ia tidak mengerti mengapa semua orang tampak sedih dan tertekan. Ketika ia mendengar tentang kematian bayi itu, hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran tentang ibunya. Ia merasakan adanya sesuatu yang mencurigakan, tetapi belum bisa menemukan bukti yang jelas. Saksi yang melawan. Hari-hari berlalu di desa kecil itu, namun bayang-bayang kesedihan akibat kematian bayi Budi dan Sari masih menyelimuti setiap sudut kehidupan masyarakat. Mbah Sismi, yang kini semakin terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan, berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan menjalankan bisnis yang semakin sukses. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ketegangan yang berkembang. Darmo, anak Mbah Sismi, mulai merasakan adanya perubahan yang mencolok pada ibunya. Ia melihat ibunya semakin sering terjaga di malam hari, tampak gelisah dan sering berbisik sendiri. Kematian bayi yang tak berdosa itu seakan membekas dalam jiwa Mbah Sismi. Darmo merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan instingnya sebagai anak membuatnya semakin curiga. Suatu malam, Darmo memutuskan untuk menyelidiki keadaan ibunya. Ia mengamati Mbah Sismi saat ia mengurung diri di dalam kamar, berbicara dengan suara rendah dan kadang-kadang terisak. Dari celah pintu, Darmo mendengar suara aneh yang seolah datang dari dalam hati ibunya. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Penemuan yang mencengangkan. Dalam upayanya untuk mengetahui lebih lanjut, Darmo mulai mencari barang-barang yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia menyisir rumah, dan di sudut ruang penyimpanan, ia menemukan keris tua yang terlihat sangat kuno. Keris itu memiliki ukiran halus dan tampak berkilau meskipun tertutup debu. Selain keris, ia juga menemukan botol kecil berisi cairan berwarna hitam pekat yang cukup mencolok. Saat melihat kedua benda tersebut, Darmo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera teringat akan cerita-cerita lama tentang sihir dan dukun yang sering dibicarakan di desa. Tanpa ragu, ia menyadari bahwa ia harus segera menghadapi ibunya dan menghentikan praktik gelap yang mungkin telah dilakukan Mbah Sismi. Konfrontasi yang menegangkan. Ketika malam tiba, Darmo menghampiri ibunya yang tengah duduk sendirian di ruang tamu. Mbah Sismi terlihat lebih lelah dari biasanya. Wajahnya tampak pucat dan matanya berkilau dengan kesedihan. Darmo mengumpulkan keberaniannya dan mengajukan pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikirannya. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ibu terlihat berbeda? Apakah ada hubungannya dengan bayi yang meninggal itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Sismi menatap Darmo dengan mata yang penuh ketakutan. Darmo, jangan tanyakan hal-hal yang tidak perlu. Ibu melakukan yang terbaik untuk kita, jawabnya dengan nada defensif. Yang terbaik, ibu tidak bisa terus berbohong. Aku menemukan keris dan racun. Ibu telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Serunya, suaranya semakin meninggi. Mbah Sismi terdiam, wajahnya berubah pucat saat ia menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Dalam hatinya, ia merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam, tetapi ia masih berusaha untuk mempertahankan apa yang telah ia capai. Upaya menyembunyikan kebenaran. Dalam keadaan terdesak, Mbah Sismi berusaha untuk membelokkan pembicaraan. Darmo, kau tidak mengerti. Ini semua demi keluarga kita. Kekayaan yang kita miliki, semua ini tidak bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Kita bisa menjadi lebih kaya lagi. Darmo tidak bisa menahan kemarahan dan rasa sakit yang menggelora di dalam dirinya. Kekayaan apa yang bisa dibanggakan jika itu dibangun di atas darah bayi yang tidak bersalah? Ibu harus berhenti. Aku tidak ingin menjadi bagian dari semua ini. Darmo kemudian mengambil keris dan botol racun itu, memegangnya erat-erat. Aku akan membuang semua ini. Ibu harus menghentikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelapan ini. Patah hati dan penyesalan, Mbah Sismi merasa terjebak. Ia melihat anaknya, satu-satunya yang tersisa untuk mengingatkan tentang kemanusiaannya, berjuang melawan semua kegelapan yang ia ciptakan. Dalam hati, ia merasa hancur. Namun,
Kekuatan jahat dari perjanjian yang ia buat dengan Dewa Kegelapan telah mencegahnya untuk mundur. Tidak, Darmo, jangan lakukan itu. Kau tidak tahu konsekuensinya, teriak Mbah Sismi, berusaha merebut keris dan botol racun dari tangan anaknya. Dalam keributan itu, Darmo tersandung dan terjatuh, keris terlepas dari tangannya dan terbang ke sudut ruangan. Darmo merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam melihat ibunya berjuang melawan kegelapan yang telah menguasainya. Ia tidak ingin kehilangan ibunya, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Akibat dari tindakan, dalam ketegangan yang mencekam, Mbah Sismi jatuh ke tanah, terkulai lemas. Ia merasakan seolah-olah semua kekuatan dan keberanian yang ia miliki sirna begitu saja. Darmo berusaha membangunkan ibunya, tetapi Mbah Sismi terkulai, wajahnya pucat dan matanya kosong. Dalam waktu yang singkat, Mbah Sismi jatuh sakit parah. Ketidakstabilan emosionalnya membuat ia tidak bisa berdiri, dan rasa bersalah yang terpendam selama ini akhirnya menghantui jiwanya. Kegelapan yang ia ciptakan kini berbalik menghantuinya, dan ia merasa terjebak dalam penderitaan. Penderitaan dan penyesalan, kegelapan semakin menggerogoti jiwa Mbah Sismi setelah konfrontasi dengan Darmo. Ia terbaring di tempat tidur, tak berdaya, dengan tubuhnya yang lemah dan pikiran yang terperangkap dalam penyesalan. Hari-hari berlalu, dan desa kecil itu masih diliputi kesedihan akibat kematian bayi Budi dan Sari, tetapi Mbah Sismi merasakan beban yang lebih berat di dalam hatinya. Hari-hari penuh kesedihan, Darmo berusaha merawat ibunya dengan sepenuh hati. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menghentikan Mbah Sismi lebih awal, dan kini ia berjuang untuk menjaga ibunya tetap hidup. Setiap hari, ia membawa ramuan herbal untuk membantu mempercepat pemulihan ibunya, tetapi tidak ada yang tampak efektif. Mbah Sismi semakin melemah, dan wajahnya semakin pucat. Di tengah malam, ketika desa terlelap dalam keheningan, Mbah Sismi sering terbangun dengan teriakan. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah bayi yang hilang, menatapnya dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Suara tangisan mereka bergema di telinganya, mengingatkannya akan semua perbuatannya yang jahat. Rasa bersalahnya semakin menggerogoti, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia lari. Momen penyesalan. Suatu malam, Darmo mendapati ibunya terbangun, duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong. "Ibu, kau baik-baik saja?" tanyanya, mendekati Mbah Sismi dengan penuh perhatian. Mbah Sismi menatap Darmo dengan mata yang penuh air mata. "Maafkan ibu, nak. Ibu telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Ibu tidak tahu bahwa kekayaan yang didapat akan membawa penderitaan yang lebih besar." Darmo mendekat dan memegang tangan ibunya. "Ibu, tidak ada yang terlambat. Kita bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa meminta maaf kepada keluarga Budi dan Sari, dan mencari cara untuk menebus kesalahan ini." Namun, Mbah Sismi menggelengkan kepala. "Tidak, Darmo. Mereka tidak akan pernah memaafkan ibu. Kegelapan sudah menguasai hidup ibu. Ibu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Suaranya penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Kesadaran yang menyakitkan. Dalam keputusasaannya, Mbah Sismi mulai mengingat semua bayi yang telah diambilnya. Ia teringat momen-momen bahagia ketika bayi-bayi itu lahir, dan bagaimana ia dengan kejam mengakhiri hidup mereka demi kekayaan. Setiap ingatan itu membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh tidak ada artinya jika harus dibayar dengan nyawa yang tak bersalah. Darmo, yang menyaksikan penderitaan ibunya, merasa hatinya hancur. Ia ingin membantu, tetapi ia juga merasa tidak berdaya. "Ibu, kita bisa mencari cara untuk menebus kesalahan ini. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan kembali apa yang telah diambil," katanya dengan harapan. Namun, Mbah Sismi hanya bisa menangis. "Tidak ada yang bisa mengembalikan bayi-bayi itu, Darmo. Ibu telah menghancurkan banyak hidup. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Ibu hanya bisa menunggu saatnya tiba." Kegelapan yang menghampiri, kondisi Mbah Sismi terus memburuk. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin,
teringat akan perjanjian yang ia buat dengan Dewa Kegelapan. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasakan kehadiran makhluk jahat itu semakin mendekat. Ia merasakan jari-jari dingin yang menyentuhnya, seolah menuntut pembayaran untuk semua kesepakatan yang telah dibuat. Suatu malam, saat Darmo tertidur di sampingnya, Mbah Sismi mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. "Mbah Sismi, saatnya telah tiba. Kau harus memenuhi janjimu. Jika tidak, semua yang kau miliki akan hilang selamanya." Suara itu menggetarkan jiwa Mbah Sismi, membuatnya terbangun dengan ketakutan. Pertarungan melawan kegelapan. Dalam keadaan terpuruk, Mbah Sismi berusaha melawan kegelapan yang menguasainya. Ia mulai merenungkan semua kesalahan yang telah dibuatnya. Dalam benaknya, ia berusaha mencari jalan untuk menebus semua dosa. Ia ingin mengakhiri siklus kegelapan yang telah menghantuinya, tetapi ia merasa terjebak. Darmo, yang melihat ibunya semakin tidak berdaya, berusaha untuk membangkitkan semangatnya. "Ibu, ingatlah bahwa selalu ada harapan. Kita bisa berdoa, meminta ampun kepada Tuhan dan memperbaiki semua kesalahan kita. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan." Mbah Sismi menatap Darmo dengan mata yang penuh penyesalan. "Tapi aku tidak tahu apakah Tuhan masih mau mendengarkan doa orang sepertiku. Aku telah berbuat terlalu banyak dosa," ujarnya dengan suara putus asa. Kematian yang menghampiri. Beberapa hari setelah itu, kondisi Mbah Sismi semakin parah. Ia terbaring lemah, tidak mampu berbicara dan hanya bisa terdiam menunggu takdir. Darmo merasa hancur melihat ibunya menderita. Ia berusaha melakukan semua yang bisa ia lakukan untuk merawat ibunya, tetapi tidak ada perubahan. Di tengah malam yang sunyi, Mbah Sismi terbangun dengan teriakan mengerikan. Ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan, sosok makhluk jahat yang telah menghantuinya. "Kau telah mengabaikan perjanjian kita, Mbah Sismi. Saatnya untuk membayar," suara Dewa Kegelapan menggema dalam pikiran Mbah Sismi. Dengan air mata mengalir, Mbah Sismi berdoa dengan tulus. "Maafkan aku, Tuhan. Aku telah melakukan kesalahan besar. Jika ada cara untuk memperbaikinya, aku bersedia untuk membayar harga yang harus dibayar. Aku ingin menebus semua dosaku." Namun, tak lama kemudian, Mbah Sismi merasakan tubuhnya semakin lemah. Dalam momen terakhirnya, ia melihat Darmo di sampingnya, wajahnya penuh dengan tangisan. "Ibu, jangan pergi. Aku masih membutuhkanmu," serunya, menggenggam tangan Mbah Sismi. Mbah Sismi mengangguk lemah, merasakan semua beban dan penyesalan yang telah menggerogotinya. "Darmo, Ibu minta maaf. Ibu telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Jagalah dirimu, nak. Hidupmu harus lebih baik dari ibu," katanya dengan suara bergetar. Kematian Mbah Sismi. Malam itu, Mbah Sismi menghembuskan napas terakhirnya. Suaranya yang lembut menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Darmo sendirian dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasakan kehilangan yang sangat menyakitkan, hati dan jiwanya hancur. Kematian Mbah Sismi meninggalkan bekas yang mendalam-dalam diri Darmo. Ia merasa seolah telah kehilangan satu bagian dari dirinya. Mbah Sismi pergi, tetapi bayangannya dan semua dosa yang dilakukannya akan terus menghantuinya. Warisan kegelapan. Kehilangan Mbah Sismi menjadikan Darmo terperangkap dalam pusaran kesedihan dan penyesalan. Setelah pemakaman ibunya, desa itu masih diliputi oleh nuansa duka, tetapi bagi Darmo, beban yang lebih berat harus ia pikul. Ia tidak hanya kehilangan ibu yang dicintainya, tetapi juga harus menghadapi warisan kelam yang ditinggalkannya. Menghadapi kenyataan, hari-hari setelah kematian Mbah Sismi dihabiskan Darmo dalam kesunyian. Ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang menghantuinya. Setiap sudut rumah mengingatkannya akan ibunya, dan setiap detik terasa seperti siksaan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di tempat tidur, merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, di dalam hati Darmo, ada keinginan yang kuat untuk memahami semua yang telah terjadi. Ia tidak bisa membiarkan warisan gelap ibunya menghancurkan hidupnya. Dalam pencariannya akan kebenaran, ia mulai menjelajahi rumahnya, mencari petunjuk tentang praktik-praktik gelap yang dilakukan Mbah Sismi.
Mencari kebenaran. Suatu sore, Darmo menemukan buku tua yang tersimpan di balik lemari. Buku itu dipenuhi dengan catatan dan simbol-simbol aneh. Saat ia membolak-balik halaman demi halaman, ia menyadari bahwa itu adalah buku ramuan dan ritual yang digunakan ibunya. Beberapa halaman menjelaskan tentang pesugihan dan perjanjian dengan makhluk gaib, dan disitulah ia menemukan kebenaran tentang apa yang telah dilakukan Mbah Sismi. Darmo merasa marah dan kecewa. Ia tidak bisa membayangkan betapa jauh ibunya terjerumus dalam kegelapan. Namun, di sisi lain, ia merasakan momen kesadaran yang mendalam. Ia harus berjuang untuk mengakhiri siklus ini dan menyelamatkan diri serta desa dari kegelapan yang melanda. Menghadapi keluarga Budi dan Sari. Setelah menemukan kebenaran, Darmo tahu bahwa ia harus menghadapi keluarga Budi dan Sari. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Dengan hati berdebar, ia pergi ke rumah Budi dan Sari, yang masih diliputi kesedihan. Saat ia tiba, suasana di rumah mereka sangat mendalam. Budi dan Sari tampak lelah dan berduka, tetapi ketika melihat Darmo, mereka terkejut. "Darmo, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sari. Suaranya penuh ketidakpastian. Darmo mengumpulkan keberaniannya. "Saya datang untuk meminta maaf atas apa yang terjadi pada bayi kalian. Ibu saya, ia telah melakukan hal-hal yang sangat salah. Saya ingin kalian tahu bahwa saya menyesal atas semua yang terjadi," ungkapnya dengan tulus. Budi dan Sari saling pandang, air mata mulai menggenang di mata mereka. "Kau tahu, Darmo, kami kehilangan segalanya. Bayi kami adalah harapan kami," kata Budi, suaranya bergetar. Darmo merasa hancur mendengar kata-kata itu. "Saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi saya ingin membantu kalian. Saya ingin berusaha menebus kesalahan ini, sekecil apapun itu," katanya dengan penuh harapan. Membangun kembali kehidupan, Budi dan Sari akhirnya menerima penyesalan Darmo. Mereka menyadari bahwa meskipun Mbah Sismi telah melakukan kesalahan besar, Darmo tidak bertanggung jawab atas tindakan ibunya. Mereka sepakat untuk bekerja sama mencari cara untuk membantu orang-orang di desa yang terdampak oleh kegelapan. Darmo mulai mengorganisir pertemuan di desa, mengajak warga untuk berbagi cerita dan mengungkapkan rasa sakit mereka. Dalam proses ini, ia merasa semakin dekat dengan mereka dan merasakan kekuatan dalam persatuan. Masyarakat mulai bergerak untuk mendukung satu sama lain, mengingatkan bahwa mereka memiliki harapan meskipun di tengah kesedihan. Seiring waktu, Darmo belajar untuk melepaskan beban yang membelenggunya. Ia berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Ia bertekad untuk membangun hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keluarga dan desa yang telah melaluinya. Menghadapi kegelapan. Namun, meskipun Darmo berusaha untuk melupakan masa lalu, kegelapan tidak sepenuhnya menghilang. Suatu malam, saat ia tertidur, ia terbangun oleh suara bisikan yang familiar. Suara Dewa Kegelapan kembali menghantuinya, mengingatkannya akan perjanjian yang dibuat oleh Mbah Sismi. "Darmo, kau tidak bisa melarikan diri dari warisan yang telah ditinggalkan ibumu. Kau akan membayar harganya," suara itu bergema dalam kegelapan malam. Darmo merasa ketakutan, tetapi ia menolak untuk menyerah. "Aku akan melawanmu. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini merusak hidupku," teriaknya, berusaha mengusir ketakutan yang menyelimuti dirinya. Dengan tekad yang kuat, Darmo berdoa untuk perlindungan dan kekuatan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menguasai hidupnya. Ia ingin menjadikan hidupnya sebagai contoh bahwa seseorang bisa bangkit dari kegelapan, tidak peduli seberapa dalamnya mereka terjatuh. Jalan menuju terang. Seiring berjalannya waktu, Darmo berhasil mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Ia bekerja sama dengan Budi dan Sari untuk membantu keluarga-keluarga lain yang kehilangan. Mereka mulai mengadakan acara amal untuk membantu anak-anak yatim piatu dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang berjuang. Darmo juga mulai menyebarkan kesadaran tentang bahaya praktik pesugihan dan efek buruknya.
Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan seperti ibunya. Dengan melibatkan masyarakat, ia berusaha membangun kembali kehidupan desa yang damai. Pada akhirnya, meskipun bayang-bayang masa lalu akan selalu ada, Darmo belajar bahwa harapan dan cinta dapat mengalahkan kegelapan. Ia menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk melawan ketakutan dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dalam prosesnya, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki pilihan, dan pilihan itu dapat membawa mereka pada jalan yang lebih terang.